Hubungan antara iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Untuk iman sendiri dibagi menjadi dua, bahasa dan istilah. Secara bahasa, iman artinya membenarkan atau tasdik. Sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Adapun iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi perbuatan dan tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Iman dalam arti semata-mata mengucapkan dengan lidah tanpa dibarengi dengan hati dan perbuatan dapat dilihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Iman dalam arti hanya perbuatannya saja yang beriman, tetapi ucapan dan hatinya tidak beriman, dapat dilihat dari Quran Surat An-Nisa ayat 142. Iman dalam arti yang ketiga adalah tasdiqu bil qalbi wa amalun bi al-jawati. Artinya, keadaan di mana pengakuan dengan lisan itu diiringi dengan pembenaran hati dan mengerjakan apa yang diimankan dengan perbuatan anggota badan. Contoh iman model seperti ini bisa dilihat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 19. Berdasarkan informasi ayat-ayat tersebut, dapat diketahui bahwa di dalam Al-Quran kata iman digunakan 3 arti, yaitu iman yang hanya sebatas pada ucapan, iman sebatas pada perbuatan, dan iman yang mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan dalam hati. Rukun iman. Secara harfiah, kata rukun berarti berdampingan, berdekatan, bersanding, bertempat tinggal bersama, atau kekuatan. Dalam ilmu fikih, rukun iman sering diartikan suatu perbuatan yang mengesahkan suatu kegiatan dan perbuatan tersebut termasuk dari kegiatan tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Di dalam ayat tersebut disebutkan rukun iman itu ada 5, yaitu beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Di situ tidak disebutkan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Ilmu. Pertama, ilmu. Karena dengan meningkatnya ilmu tentang mengenal Allah, seperti makna dari nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya, semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah tentunya dan kuasanya, maka semakin bertambah tinggi iman dari pengagungan serta takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Maka kita akan sampai pada kesimpulan, siapa yang merancang, menciptakan, dan mengatur semua ini? Jawabannya hanya Allah. Dan yang terakhir, senantiasa meningkatkan ketakwaan dan meninggalkan maksiat kepadanya. Dan pembahasan kita selanjutnya yaitu masuk ke Islam. Pengertian Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syariat, apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik pokok maupun cabang, juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan.
tingkatan Islam tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yaitu ada 3. Pertama, mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedua, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Dan ketiga, mengenal nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini. Dan padanya terdapat 3 tingkatan, yaitu pertama Islam, kedua iman, dan yang terakhir ihsan. Rukun iman ada 6, yaitu pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hubungan iman dan Islam. Kata Islam sebagaimana diketahui berasal dari kata salama yuslimu islaman, yang artinya berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah. Orang yang melakukan demikian selanjutnya disebut muslim. Menurut Al-Quran, iman bukan semata-mata suatu keyakinan akan benarnya ajaran yang diberikan, melainkan iman itu sebenarnya menerima suatu ajaran sebagai landasan untuk melakukan perbuatan. Jadi, manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman dan Islam. Karena di antara keduanya terdapat perbedaan, sekaligus merupakan identitas masing-masing. Iman lebih menekankan kepada segi keyakinan dalam hati, sedangkan Islam merupakan sikap untuk berbuat atau beramal. Selanjutnya, ihsan. Secara bahasa, ihsan berarti berbuat baik. Ihsan adalah kebalikan dari is'ah yang berarti berbuat buruk. Sedangkan pengertian ihsan secara istilah terdiri dari 2 jenis. Ihsan dalam ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama makhluk. Secara luas, ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yaitu artinya membaguskan. Ihsan adalah kebajikan, tetapi bukan sekedar kebajikan biasa. Ia adalah puncak kebajikan. Kata ini digunakan untuk 2 hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu, kata ihsan lebih luas dari sekedar memberi nafkah atau nikmat. Kemudian, kata-kata ihsan itu sendiri secara harfiah berarti berbuat baik. Seorang yang berihsan disebut muhsin. Sebagai seorang yang beriman disebut mukmin. Dan yang berislam disebut muslim. Karena itu, sebagai bentuk jenjang penghayatan keagamaan, ihsan terkait erat sekali dengan pendidikan budi pekerti luhur atau berakhlak mulia. Anjuran berbuat ihsan. Al-Quran juga memaparkan dengan rinci tentang sifat moralitas tertinggi dan pola pikir luas orang-orang beriman. Lebih jauh di dalam kitabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung kualitas-kualitas moral semacam itu, seperti keadilan, kasih sayang, rendah hati, sederhana, keteguhan hati, penyerahan diri secara total kepadanya, serta menghindari ucapan tak berguna. Ada beberapa anjuran dalam Islam yang harus diperhatikan oleh setiap manusia. Di antaranya adalah pertama, membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang beriman supaya membersihkan atau menyucikan diri mereka yang sesuai dengan fitrah jiwa mereka dan sunnah Islam. Kedua, menjaga kesucian ragawi. Orang beriman berupaya membina suatu lingkungan yang mirip dengan surga. Dan ketiga, berbicara dengan suara lembut. Tinggi rendahnya suara adalah bagian penting dari ungkapan perasaan positif seseorang. Bagaimana seorang
menggunakan intonasi mencerminkan kualitas orang bersangkutan. Bahkan suara merdu sekalipun dapat menyakiti jika diartikulasikan dengan tidak sepatutnya. Yang keempat, berbuat baik. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa manusia beriman pada kenyataannya ialah orang-orang yang sangat bermurah hati. Akan tetapi konsep Al-Quran tentang akhlak mulia agak berbeda dari yang secara umum dilakukan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ramah tamah terhadap sesama. Bagi umat beriman yang mengikuti moralitas Al-Quran, memulihkan tamu mereka merupakan wujud kepatuhan pada salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta satu kesempatan untuk mengaplikasikan moralitas yang tinggi. Sebab itulah hamba-hamba beriman menyambut tamu-tamu mereka dengan penuh takdim. Hari Kiamat. Hari Kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang sudah sepatutnya diimani oleh kaum muslim. Hari di mana semua kehidupan makhluk ciptaan Allah akan berakhir. Pada hari tersebut Allah akan menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa bagi alam semesta. Pertama, kiamat kecil. Pada kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah melihat bencana kiamat. Kejadian ini tidak serius sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi, kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Pertama, meninggalnya seseorang. Kedua, bencana alam. Selanjutnya, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di dalam semesta berakhir. Tak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubro akan terjadi, meskipun menggunakan teknologi yang super canggih. Tanda-tanda kiamat kubro: matahari terbit dari barat yang menandakan ditutupnya pintu taubat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Imam Mahdi, perang besar kaum muslimin dengan kaum Yahudi, serta angin lembut yang mengambil jiwa semua orang muslim. Setelah tanda-tanda tersebut terjadi, maka sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Trompet pertama dari sangkakala akan mematikan semua manusia di bumi, dan trompet kedua akan menandakan kebangkitan manusia yang kemudian akan dihisab perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran hari kiamat menurut Al-Quran: bumi digoncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan laut meluap. Quran Surat Al-Infitor ayat 1-3. Gunung-gunung kemudian pecah berterbangan menjadi pasir. Quran Surat Al-Haqqah ayat 14. Manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Quran Surat Luqman ayat 33.